Sampai dengan hari ini mujizat itu masih ada. Sampai dengan hari ini mujizat masih terjadi. Percaya katakan amin. Karena apa saudara, dasarnya adalah bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apanya yang sama? Kasih, kuasa, mujizat, keajaiban, kesetiaannya itu tidak pernah berubah. Karena itu setiap kita datang di tempat ini harus percaya bahwa mujizat itu ada dan terjadi. Dan saya melihat dan juga pribadi sendiri mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saya dan kita semua. Dan banyak orang mengalami mujizat melalui doa-doa mereka, sementara mereka ibadah, Tuhan melawat, melakukan perkara-perkara yang ajaib, sementara mereka mungkin ikut KKR, dijamah Tuhan dan alami kesembuhan, pemulihan keluarga dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mencari kesembuhan, mujizat, karena kita percaya mujizat ada. Namun juga tidak sedikit ternyata orang-orang yang tidak percaya. Mujizat itu kan masa lalu. Banyak orang yang gak percaya, saudara. Sehingga kuasa Tuhan, penyediaan akan kuasa Tuhan bagi kita itu diabaikan begitu saja. Bahkan saudara ingat bukan? Ketika Yesus ada di tengah-tengah bangsanya, Israel, bahkan Yesus ada di kota asalnya, yaitu di Nazaret, mereka melihat mujizat, tetapi banyak orang yang tidak percaya. Jadi kalau orang yang percaya mujizat, ternyata itu juga anugerah juga loh saudara. Dan orang yang percaya, mereka yang akan alami kuasa mujizat Tuhan. Katakan amin. Siapa percaya di sini mujizat masih ada? Lambaikan tangan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita datang di sini karena percaya mujizat itu ada. Perhatikan baik-baik saudara. Saudara mau percaya atau tidak percaya, orang mau percaya atau tidak percaya, mujizat itu ada dan selalu ada, tetap ada. Sebab tadi saya katakan, kuasa Tuhan itu tidak berubah. Seringkali kita mendengar begini, kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus, mau menerima mujizat, engkau harus membawa iman yang besar, iman yang mantap, iman yang kuat, iman yang bergelora. Ya, nggak salah sih saudara. Tapi berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan, mereka juga ragu, bisa enggak ya? Karena kelemahan fisik misalnya, sakit, enggak kunjung sembuh, kira-kira bisa enggak ya? Sudah. Lalu keluarga yang sudah porak-poranda, mungkin enggak ya suamiku balik? Sudah. Sehingga datang kepada Tuhan dengan keraguan-raguan, mungkin bukan dengan iman yang bergelora, tetapi dengan iman yang ciut, iman yang kecil. Namun saya katakan kepada saudara, meskipun imanmu kecil, imanmu ragu-ragu, engkau mungkin sedang galau, lagi enggak mood, rohanimu, engkau mungkin sedang enggak enak hati dan malas berdoa, atau sedang suam-suam kuku. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, tetaplah datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu tentang kapasitas iman saudara. Karena apa saudara? Ada ayat mengatakan begini, Dia yang menciptakan iman, Dia yang memberi iman, dan Dia yang akan menyempurnakan iman itu. Saya yakin semua yang datang pada malam hari ini, tidak semua dengan iman yang bergelora. Mungkin dengan, ke gereja lagi. Tetapi enggak apa-apa saudara. Yang penting bawalah dirimu datang kepada Tuhan. Tuhan paham akan kelemahan saudara. Tuhan mengampuni akan kekurangan kita. Saudara punya iman yang sempurna enggak kira-kira? Iman saudara sempurna kira-kira? Tidak. Iman kita juga banyak kelemahan saudara. Termasuk yang bicara ini saudara. Tetapi Tuhan memahami setiap kekurangan dan kelemahan kita. Ibrani 12 ayat 2.
Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman. Siapa yang membuat iman? Tuhan Yesus, dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jadi kenapa disempurnakan? Karena iman kita nggak sempurna. Ada iman yang ragu-ragu, ada yang sedang suam-suam kuku, ada yang lagi ngambek, ada yang lagi nggak mood. Sudah. Tapi saya katakan tetaplah bahwa datang kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Datanglah kepada Tuhan meskipun imanmu kecil, imanmu ragu-ragu, tetap datang kepada Tuhan. Tuhan paham akan kekelemahan dan kekurangan kita. Wanita 12 tahun pendarahan. Saya seringkali menyampaikan tentang hal itu, bukan? Wanita ini imannya mantap, fokusnya kepada Yesus. Tetapi hari ini Tuhan memberikan pemahaman yang berbeda kepada saya, saudara. Wanita ini mencari dan yang dituju adalah bukan Yesus, tetapi apa? Jubahnya. Bukan Yesusnya, jubahnya. Begitu jubahnya ditarik, mungkin agak begini, saudara, baru Yesus lihat. Ditarik begitu, saudara. Yang dituju adalah jubahnya Yesus, bukan Yesus pribadi, saudara. Tapi Tuhan paham akan kelemahan iman seseorang. Dan Tuhan kemudian tidak marah. Tuhan tahu. Harusnya kan kamu mencari aku pribadinya, ini bukan jubahku kamu tarik-tarik begini. Tuhan melihat kelemahan, kekurangan iman seseorang. Saya tahu di sini tidak membawa iman yang besar semua. Ada iman yang kecil, iman yang lemah. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan memahami kekurangan dan kelemahan kita, dan Dia turun sehingga Dia mengerti tentang kapasitas iman saudara dan saya. Bukan hanya saja yang imannya besar, yang imannya mantap. Saudara, di dalam anugerah enggak seperti itu. Kalau hanya orang-orang yang imannya besar, yang kemudian mengalami berkat, mengalami mujizat, mengalami keajaiban, kembali ke Taurat lagi, saudara, itu usaha manusia. Tetapi ketika engkau dalam mungkin masalah, persoalan, pergumulan, dan lain sebagainya, ketika engkau tetap datang kepada Tuhan, saudara, ini Tuhan aku dengan penuh kelemahan. Tuhan turun sampai ke level kapasitas iman saudara. Itu anugerah, saudara. Ya. Dan akhirnya meskipun jubah Yesus dijamah, ditarik mungkin saudara, dan akhirnya Yesus terasa, siapa yang menyentuh jubahku? Kalau disentuh saja mungkin nggak terasa, saudara. Bisa jadi ditarik menurut saya, saudara. Karena kan berdesak-desakan orang, saudara. Lalu akhirnya wanita ini disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa iman sebesar apapun yang kau bawa kepada Tuhan, Yesus mau turun ke level imanmu seperti apa? Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, mungkin saudara baru mendengar khotbah tentang seperti ini, saudara. Yang biasa kita dengarkan, iman yang mantap, iman yang besar, iman yang tinggi, iman yang kuat. Iya, itu keren sekali. Tetapi nggak semua orang bisa seperti itu. Di dalam anugerah, banyak kelemahan juga di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya di dalam tingkat level imanmu seperti apapun. Yang penting saudara adalah sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Jadi wanita ini fokusnya apa? Jubah Yesus. Datang ke gereja untuk mencari Tuhan, ya itu idealnya. Tetapi berapa banyak orang datang ke gereja tidak mencari Tuhan? Ada enggak? Banyak. Sudah. Ya Pak, terpaksa Pak karena diajak teman katanya. Enggak apa-apa, saudara. Pertama-tama fokusnya bukan Tuhan, enggak masalah. Yang penting datang kepada Tuhan. Tetapi ya jangan terus-terusan seperti itu, saudara sudah mengerti, saudara fokuslah kepada Tuhan karena Dia adalah sumber segala sesuatunya. Ya, puji Tuhan kalau saudara hari ini datang dengan iman yang besar, saudara itu luar biasa. Tetapi seandainya saudara datang di tempat ini mungkin enggak memiliki iman yang besar. Bukankah firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi sekalipun. Saudara bisa berkata, tercampaklah gunung itu ke laut, dan itu akan terjadi. Ya, yang penting adalah kepada siapa engkau datang, kepada Elohim, Yahweh semesta alam di dalam nama Yesus.
Matius 17 ayat ke-20. Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu tidak percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, dan ia akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu." Tuhan Yesus mengasihi saudara. Di dalam kelemahan, kekurangan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dan percayalah bahwa sampai dengan hari ini mukjizat masih terjadi. Karena itu kalau ada orang kurang iman, lagi lama nggak ke gereja, lalu tiba-tiba datang ke gereja, atau misalnya orang yang sedang jatuh dalam dosa, lalu kemudian datang di gereja, jangan dihakimi. Saya tanya kepada saudara, lebih baik mana orang berdosa datang ke gereja, atau orang berdosa pergi terus ke tempat judi misalnya, atau klub malam yang mabuk-mabukan, pergaulan bebas. Lebih baik datang ke gereja, bukan? Siapa tahu, dan saya percaya Tuhan bekerja. Ketika firman Tuhan disampaikan, lalu menyanyi, tiba-tiba nangis. Itu kuasa dan jamahan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena itu, ajaklah orang datang di gereja. Dan jangan menghakimi orang yang mungkin saudara merasa, dia ini orang berdosa. Enggak, saudara. Petrus pun demikian. Petrus ketika tengah malam terjadi hujan badai dan gelombang danau Galilea menghantam perahu mereka, dan Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah gelap malam. Apa yang terjadi, saudara? Petrus takut. Dan Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Saya tanya kepada saudara, ketika Petrus berkata, "Kalau itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan." Oke, jalan. Menurut saudara, ketika Petrus berjalan, dia yakin atau kira-kira ragu-ragu, saudara? Mungkin juga masih ada takutnya loh, saudara. Namanya manusia, saudara. Tetapi Tuhan tahu kelemahan. Tuhan tahu kelemahan saudara. Bahkan ketika sudah dekat kepada Yesus, Petrus juga takut dan tenggelam. Saudara, tetapi ada Yesus dan ditolong oleh Tuhan. Kita mendorong diri kita untuk memiliki iman yang kuat. Aku percaya aku sembuh, aku percaya mujizat terjadi. Iya, itu dahsyat, itulah ideal. Tetapi ada kalanya tubuh kita lemah. Kita dipengaruhi dengan banyak keadaan yang sepertinya tidak mendukung. Lalu kemudian dengan langkah gontai, tetaplah datang di gereja. Tetaplah datang berdoa. Saudara, dan Tuhan tahu kelemahan saya dan saudara. Dan saatnya Dia pasti menolong dan menjawab setiap doa saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah, memujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan, memuji-Mu sebab Engkau baik, sebab Engkau setia, sebab Engkau mulia. Engkau layak Yesus dipuji, Engkau layak Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih